Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan belajar apabila telah mengalami perubahan perilaku kepada dirinya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input berupa stimulus dan keluar atau output yang berupa respon. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membantu dalam belajar. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan siswa dari stimulus yang diberikan oleh guru tadi. Aplikasi yang dipentingkan dalam teori ini adalah lebih mementingkan pengaruh lingkungan, lebih mementingkan pengaruh bagian-bagian peranan reaksi, mengutamakan terbentuknya hasil belajar, dan melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Teori belajar ini pada awalnya sering diterapkan pada peran psikiater, belajar dan pembelajar di kelas, namun setelah banyak mengalami perkembangan belajar lainnya, banyak masyarakat yang lebih tertarik dalam menggunakan teori belajar lainnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri teori behavioristik. Teori behavioristik yang pertama memiliki sifat mekanis. Yang kedua, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, kemudian mementingkan latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan oleh adanya stimulus tadi. Macam-macam teori behavioristik. Yang pertama ada teori belajar menurut Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi, stimulus, dan respon. Teori ini disebut juga dengan aliran koneksionisme. Yang kedua, teori klasik conditioning. Menurut Ivan van Pavlov tahun 1849 sampai 1936, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan responnya. Aplikasi atau penerapan teori ini dalam pembelajaran dilihat dari tingkah laku pada peserta didik itu sendiri. Pembelajaran ini mengacu pada dua hal. Yang pertama stimulus dan yang kedua respon. Stimulus di sini maksudnya guru memberikan dorongan kepada siswa berupa pemberian soal-soal, tugas maupun pertanyaan. Sedangkan respon dalam hal ini yaitu siswa memberikan respon atau tanggapan dari stimulus yang diberikan oleh guru tadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan perubahan yang terjadi akibat stimulus tersebut. Selanjutnya, prinsip umum behavioristik. Yang pertama adanya perubahan tingkah laku. Maksud di sini yaitu seseorang dikatakan belajar sesuatu jika orang tersebut atau orang yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku yang terjadi pada dirinya akibat adanya stimulus tersebut. Yang kedua, adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, reinforcement, yaitu apa saja yang dapat menguatkan responnya, merupakan faktor terpenting dalam belajar tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.